kami Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara, marilah kita berdiri, kita mulaikan ibadah kita saat ini. Kita memuji-muji Tuhan dengan membaca Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur 95 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6 sampai 7. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi hukum Tuhan bagi kita sebagaimana dalam Kesaksian Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 55, Ia Sumber Kasih Roh Kudus. Ia sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Mari jemaat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan-Nya, mengaku dosa kita, memohon pengampunannya, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami sudah sesat seperti domba, dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami sendiri, dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan. Malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah, Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami, yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula ya Bapa yang rahmani, berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku.
Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Selanjutnya dengarkanlah firman Tuhan sebagai amanat hidup baru bagi kita, Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kidung Jemaat 240 bagian A, datanglah ia sumber rahmat. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, firman-Mu hendak kami baca dan renungkan di persekutuan ini. Kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga hati dan pikiran kami sungguh mengerti, memahami kehendak-Mu, dan kami kuat melakukannya di dalam hidup ini. Berfirmanlah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tersedia dalam dua bagian bacaan Alkitab. Yang pertama Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20 dan Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi begini. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias.
firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bacaan kita yang kedua dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suasana Paskah masih meliputi kehidupan kita sebagai orang percaya. Selama 40 hari, Yesus selalu hadir menyatakan dirinya sesudah peristiwa kebangkitan. Dalam segala peristiwa yang disaksikan Alkitab, semua ini mewujud dalam satu bentuk peristiwa yang luar biasa dan ajaib, yang mengherankan. Dan saudara-saudara, terusus kepada murid-murid, Yesus beberapa kali menyatakan diri di ruangan yang tertutup, terkunci. Yesus datang memberkati mereka dengan damai sejahtera, kemudian mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Datang lagi berjumpai murid-murid itu untuk kedua kali. Tetapi ada satu pertanyaan, saudara-saudara, kenapa sudah 2 kali dalam perjumpaan yang luar biasa, Yesus menembus batas-batas kehidupan mereka, pintu-pintu simbol, pintu-pintu yang terkunci simbol tertutupnya kehidupan mereka karena dirundung ketakutan dan keraguan-raguan dan kekhawatiran. Yesus hadir dengan damai sejahtera. Tapi catatan Alkitab mengatakan, saudara-saudara, bahwa penampakan Yesus ketiga kali itu terjadi di Danau Tiberias kepada murid-murid. Yesus mendapati murid-murid ada di sana. Petrus ada di sana. Dan Petrus pergi menangkap ikan dan teman-temannya mengikutinya. Semalaman mereka tidak menangkap apa-apa, maka pada menjelang siang Yesus hadir di pantai dan menyapa mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka di sana. Saudara-saudara, Simon pun, Petrus pun kedapatan tidak mengenakan pakaiannya, laksana dia di masa silam ketika ia belum dipanggil Yesus untuk mengikut dia menjadi muridnya. Dia kembali lagi pada kehidupan yang lama itu. Sehingga ketika ia tahu bahwa yang memanggil mereka, yang menanyakan adakah lauk pauk padamu, kepada mereka adalah Yesus, dia dengan serta-merta itu mengenakan bajunya, dia meloncat ke danau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan ini sungguh luar biasa karena kemudian Yesus menjamu mereka makan di sana. Di tepi pantai Danau Tiberias mereka makan. Yesus membuka mata iman mereka. Dan kemudian sesudah makan itu di sana ada dialog khusus Yesus dengan Petrus. Ada pertanyaan yang sampai 3 kali diulang oleh Yesus kepada Petrus. Jawaban pun sama. Tetapi kemudian saudara-saudara, Petrus kemudian mulai seakan berada dalam suasana hidup yang penuh dengan tanda tanya dan sesungguhnya pertanyaan yang ditujukan kepadanya mau mengingatkan dia akan karakternya. Kita tahu saudara-saudara,
Petrus seorang murid yang memiliki karakter yang khas. Dia gampang bicara, dia mudah mengaku, tetapi tidak demikian dalam prakteknya. Bahkan saudara-saudara, dia adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Dia dipanggil dari seorang nelayan menangkap ikan menjadi menjala manusia. Dia di mana-mana mengikuti Yesus, dia ada di ring pertama dengan Yesus. Bahkan dalam beberapa catatan Alkitab, saudara-saudara, Simon Petrus sungguh-sungguh ini sering menyampaikan kritik, protes kepada Tuhan. Contoh saja saudara-saudara, ketika Tuhan memberitakan tentang penderitaan kematiannya, Petrus tidak terima. Petrus berani menarik Yesus, menegur Yesus supaya jangan mengatakan demikian. Tetapi pula Petrus juga punya pengalaman iman, bagaimana Yesus ada bercakap-cakap dengan Musa dan Elia dalam peristiwa transfigurasi. Petrus di sana. Petrus juga ada di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa. Petrus juga saudara-saudara mengaku bahwa siap memberi nyawanya, menyerahkan nyawanya kalau Yesus akan ditangkap dan dibunuh. Tetapi kemudian saudara-saudara dia menyangkalinya. Dan atas penyangkalan itu dia menyesali dirinya. Tetapi dalam peristiwa Paskah saudara-saudara, ketika perempuan-perempuan datang memberi kabar tentang Yesus yang bangkit, mereka tidak percaya, tetapi di atas ketidakpercayaan itu Petrus pergi membuktikan dengan berlari cepat ke kubur. Tapi pertanyaan saudara-saudara, kenapa sudah perjumpaan pertama, perjumpaan kedua, perjumpaan pertama dalam catatan Injil Yohanes katakan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Catatan kedua mengatakan dalam perjumpaan kedua, Yesus menampakkan dirinya menunjuk kepada Thomas tentang pembuktian bahwa ia benar-benar hidup. Tetapi saudara-saudara, dalam perjumpaan Yesus untuk ketiga kali setelah ia bangkit dengan murid-murid di Danau Tiberias ini, mengundang tanda tanya, kenapa murid-murid ini ada di sini? Mereka jujur, mereka masih dirundung ketakutan, keraguan-raguan, kekhawatiran. Mereka tentu sedang berpikir, tidak tahu mau arah kemana perjalanan hidup ini. Tapi sayang mereka pergi ke masa silam mereka. Dan ini Tuhan tidak kehendaki. Orang yang pergi ke masa lalu adalah orang yang sungguh-sungguh tidak siap untuk ke masa depan. Dan Tuhan tidak menghendaki ini. Dalam percakapan dengan Petrus, Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini pertanyaan pertama, saudara-saudara. Demikian juga pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Dan Simon Petrus, saudara-saudara, tetap dalam jawabannya, ia mengasihi Tuhan. Tuhan tahu ia mengasihi. Tetapi kemudian, kalau demikian, ada apa dengan Petrus sampai Yesus menanyakan ini berulang-ulang? Yesus tahu karakter Petrus. Yesus tidak menghendaki Petrus yang lama. Dia mau menghendaki Petrus yang baru, yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus menjadi sang gembala. Dia pemimpin umat Kristen pertama. Walaupun dalam kehidupannya dia berjumpa dengan berbagai tantangan, kesusahan besar di Yerusalem, sebagai pemimpin orang-orang Kristen kala itu, dia harus berjumpa dengan ancaman penganiayaan. Bahkan dalam catatan sejarah gereja, dia harus mengakhiri hidupnya dengan dihukum mati dengan cara tersalib di kota Roma. Ini tentang Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Ini komitmen yang dituntut Tuhan dari seorang Petrus, supaya kalau ia benar-benar mengasihi Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Yesus, maka ia siap menjadi gembala, menjadi pemimpin orang-orang yang percaya kepadanya. Menjadi pemimpin berarti siap memberi segenap dan totalitas hidupnya. Yang kedua tentang Saulus. Catatan Alkitab terhadap orang ini sangat sedikit. Dia muncul ketika pasca kebangkitan Yesus, murid-murid Yesus berkumpul, ajaran tentang Yesus tersebar di mana-mana. Saulus adalah anggota mahkamah agama. Dia sangat fanatisme dengan agamanya. Dia merasa diri berbakti kepada Tuhannya dengan cara
menjunjung tinggi keagamaannya dan aturan-aturan dalam agama yang diyakininya. Dia kemana-mana dikenal terutama oleh orang-orang Kristen. Dia pembunuh. Dia menjadi saksi mata pembunuhan Stefanus. Dia menangkap orang-orang Kristen laki-laki atau perempuan. Dia bawa ke Yerusalem. Dan dalam satu kesempatan ini menuju Damsyik, saudara-saudara, Saulus mengalami peristiwa ilahi. Yesus yang bangkit menjumpai dia. Saulus tidak pernah, dalam catatan Alkitab tidak pernah dikatakan dia ada mengikut Yesus selama Yesus hidup. Tidak. Yesus menjumpai dia, Yesus yang bangkit berjumpa dengan dia, dan Saulus kemudian dipakai Tuhan menjadi saksinya dengan nubuatan bahwa ia akan mengalami penderitaan yang hebat karena nama Tuhan Yesus. Benar, ia telah diubah. Hidupnya berubah ketika Yesus yang bangkit menjumpainya, menangkap dia. Yesus membentuk dia. Dia percaya, dibaptis, dan ia kemudian menjadi saksi Kristus. Dan di akhir hidupnya pun di kota Roma dia harus dibunuh. Darah para martir itu telah menjadi benih bagi gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus memanggil Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Ada apa? Sungguh saudara-saudara, bahwa Yesus mau katakan dengan dianiayanya orang-orang yang mengikut dia. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus ada dalam diri orang-orang itu. Itulah sebabnya, siapakah engkau Tuhan? Saudara-saudara, seharusnya Saulus harus berkata, aku tidak menganiaya engkau Yesus. Aku menganiaya murid-muridmu. Tetapi dari pernyataan ini, dari pertanyaan Yesus ini, saudara-saudara, Saulus diubahkan. Dia tahu. Itu orang-orang Kristen yang disebut sekte pengikut jalan Tuhan. Itu kemudian menjadi saudara Saulus. Saulus menjadi Paulus. Saudara-saudara, kepada Petrus Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Kepada Petrus Tuhan katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua pertanyaan ini mau mengarahkan kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan tidak menginginkan karakter kita tidak berintegritas. Tuhan menghendaki karakter kita adalah karakter orang yang selaras ucapan, pengakuan, dan tindakan. Dan orang-orang yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang harus punya komitmen di kehidupan ini. Dan tidak ada masa depan di masa lalu bagi setiap orang yang pernah mengikuti Yesus. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dia kemudian menjadi orang yang sangat berpengaruh di tengah kehidupan kekristenan, terutama bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Benih Injil ditabur di mana-mana dengan tantangan itu, penderitaan yang tidak mudah. Saudara-saudara, berefleksi dari firman Tuhan dan kesaksian Alkitab saat ini, kita sekalian ditantang untuk mengasihi Tuhan Allah dengan cara memberi diri, hidup dalam komitmen dan kesetiaan iman, hidup bersama orang-orang yang percaya kepadanya di dalam persekutuan yang utuh dan teguh. Kita dipanggil supaya kita menjadi saksi Kristus dan diingatkan, orang yang telah dijumpai oleh Yesus yang bangkit harus menjadi orang yang mengalami perubahan hidup secara total, hidup baru, hidup yang bersaksi di dalam kasih. Itu kesaksian Paulus. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 434, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih.
Jemaat Tuhan diundang kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Firman-Nya dalam Kolose 3:15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kidung Jemaat 428, lihatlah sekelilingmu. Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan umat-Mu ini. Kuduskanlah Tuhan, agar layak dipergunakan bagi pekerjaan-Mu di dunia ini. Berilah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami selalu bersyukur dan menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu dengan menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Kidung Jemaat 299. Disilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kita tunduk rendah di hadapan Tuhan. Terpuji Engkau ya Yesus Kristus yang bangkit dan hidup, Tuhan Allah kami. Karena kebangkitan-Mu menjadi jaminan kami hidup sampai hari ini. Kami mengucap syukur. Di persekutuan dengan-Mu, kami boleh mendengar sabda-Mu. Ajar kami Tuhan, menjadi orang yang berkomitmen, orang yang benar-benar mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, jiwa dan akal budi kami dengan memberi diri kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ajar kami menjadi saksi-Mu yang benar, mampukan kami untuk menyatakan hidup yang diubahkan, sesuai dengan kehendak Tuhan, karena sungguh Engkau Yesus yang bangkit telah menjumpai kami. Terima kasih ya Bapa Surgawi, termeterailah firman-Mu di hati sanubari kami. Kami berdoa bagi persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu. Tuhan berkati persekutuan ini menjadi alat-Mu di tengah dunia ini, untuk menyatakan kasih-Mu, Injil kerajaan-Mu, supaya gereja ini terus menjadi berkat,
Engkau berkati pelayan-pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, BP, panitia-panitia yang ada, pengurus-pengurus, kategorial juga semua perangkat pelayanan. Warga jemaatmu pun demikian. Bentuk mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Lawatanmu terjadi atas mereka dalam hidup pribadi dan rumah tangga mereka. Yang bersyukur Tuhan sempurnakan. Yang bersuka cita Tuhan lengkapi. Oleh ketambahan usia, oleh berkat-berkat dan rezeki yang Tuhan beri. Oleh penyertaan Tuhan dalam karir mereka. Dalam usaha dan pekerjaan mereka sehari-hari. Oleh keselamatan dalam tiap pribadi di tengah kehidupan persekutuan mereka. Berkati rencana pelayanan kami. Demikian pula setiap rencana hidup umat-Mu. Tuhan tolong di tengah menjalani kehidupan ini. Dalam perjalanan, di tengah peristirahatan, dalam pekerjaan, di tengah aktivitas apapun. Tuhan nyatakan kemurahan-Mu. Kami doakan mereka yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Tolong mereka ya Bapa, supaya iman mereka dijawab oleh kuasa kasih-Mu. Demikian mereka yang dalam pergumulan, dalam perjuangan meniti masa depan, Engkau yang berkarya dan berkuasa. Bapa Surgawi, berkati seluruh persekutuan kami di tengah jemaat, di tiap-tiap kolom. Bahkan Tuhan tolong kami, supaya kami pun boleh mengalami kasih karunia-Mu, menjadi saksi-Mu di kehidupan ini melalui anugerah yang Kau beri. Berkati bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan. Demikian mereka yang bergumul di hari-hari hidup dalam durasi waktu yang panjang. Tuhan, Engkau hiburkan mereka. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kami. Berlakukanlah damai sejahtera-Mu itu, supaya kami sungguh boleh menikmati kehidupan ini dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, diundang kita sekalian berdiri. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 407. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat.
Marilah arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disilakan kita duduk kembali dalam saat teduh. Marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing pribadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah ibadah kita atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, seluruh perangkat pelayanan dan kami tim yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih karunia Tuhan. Salam. Tuhan